Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan prosedur ilmiah, empiris, dengan langkah-langkah mulai dari proses mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, sampai dengan mencipta. Strategi pembelajaran teknik STAT, Student Team Achievement Division. Metode, diskusi dan pemberian tugas atau resitasi. Peserta didik dikelompokkan dengan anggota 4-5 orang dengan kemampuan heterogen. Anggota tim menggunakan lembar kegiatan atau perangkat tugas yang lain. Setiap anggota saling membantu memahami bahan pelajaran. Secara individu, tiap 1 atau 2 minggu diberi kuis. Kuis diskor dan tiap individu diberi skor perkembangan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Bagus kalau begitu. Wahyu, siapa yang tidak masuk hari ini? Bu. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini kita buka dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Wahyu. Anak-anak, pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Dengan tema yang akan kita bahas hari ini adalah manusia sebagai makhluk sosial, atau topik manusia sebagai makhluk sosial. Coba lihat pada tayangan di slide ini. Manusia sebagai makhluk sosial. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Namun tak kalah pentingnya, kalian harus tahu dulu yang akan Ibu ambil nilainya nanti, atau assessment-nya. Assessment yang akan Ibu ambil pertama tentang hasil kinerja mandiri peserta didik atau hasil individu. Yang kedua, hasil rubrik diskusi. Yang ketiga, hasil tes lisan. Dan yang keempat, laporan pengamatan pada saat setelah selesai diskusi. Dan yang kelima, tugas kelompok. Bagaimana? Jelas? Jelas, Bu. Silakan Siska. Bolehkah kami memilih, Bu? Bagaimana maksudmu Siska? Untuk pembelajaran kali ini, Ibu sudah harus menilai kemampuanmu.
baik proses maupun hasilnya. Dan perlu kalian ketahui, nilai individu itu akan mempengaruhi nilai kelompok. Jadi setiap aktivitas kalian, setiap individu pasti akan mempengaruhi nilai kelompok masing-masing. Bagaimana? Setuju? Setuju. Siska, bagaimana? Oke, kami setuju, Bu. Oke, terima kasih. Garis besar materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang pertama, hasil budaya manusia pada masa praaksara sebagai perwujudan makhluk sosial. Yang kedua, pemecahan masalah dalam kegiatan ekososbud. Apa ekososbud, anak-anak? Ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Dan materi yang terakhir sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah pemanfaatan lingkungan dalam kegiatan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Bagaimana anak-anak? Jelas? Jelas. Bisa dipahami ya? Bisa. Terima kasih. Anak-anak, sebelum melaksanakan pembelajaran, bagaimana kalau kita menyanyi bersama untuk kebersamaan dan juga untuk penyemangat pembelajaran kita pada hari ini? Bagaimana anak-anak? Ya, Bu. Setuju ya? Setuju. Baik, kita mulai dengan lagu Bangun Pemuda. Silakan berdiri. Hitungan ketiga mulai. Secara rendah. 1, 3. Bangun pemudi pemuda Indonesia, lengan bajumu singkat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Silakan duduk. Anak-anak, kita tadi sudah menyanyikan lagu secara bersama-sama, Bangun Pemudi Pemuda. Kaitan dengan itu, yang ada keterkaitan dengan kegiatan atau kehidupan dalam bermasyarakat dari syair-syair lagu Bangun Pemudi Pemuda ini yang mana? Silakan Windy. Ada nilai-nilai gotong royong, ada kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ina, silakan berdiri. Menambahkan jawaban dari Windy, mungkin membangun bangsa dengan kerjasama. Membangun bangsa dengan kerjasama, bagus. Jawaban
Windy dan Ina sangat tepat dan bagus, yang ada kaitannya dengan nilai gotong royong, kerjasama. Ini berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Intinya dalam mengisi pembangunan ini kita harus bekerja sama, bergotong royong. Jadi kalian dituntut berpartisipasi aktif dalam mengisi pembangunan ini dengan jalan kerja sama dan gotong royong. Oke, anak-anak, selanjutnya masih ingatkah kalian dengan cara berdiskusi memakai model cooperative learning dengan teknik START? Masih, Bu. Itu kan yang ada kuisnya, Bu. Ya, bagus. Berarti kalian masih ingat. Untuk itu, Ibu nanti akan membagikan LKS, lembar kerja siswa, yang akan kalian kerjakan dan kalian diskusikan pada sesi diskusi. Nah, kaitan dengan itu, Ibu akan membagi kelompok. Akan Ibu bagi menjadi 8 kelompok. Untuk memperjelas lagi, Ibu tayangkan tentang Student Team Achievement Division dan pembentukan kelompok. Bagian huruf A dan E akan bergabung menjadi kelompok A dan E. Kelompok A dan E nanti mengerjakan LKS 1. Jelas? Jelas. Sekarang juga silakan mengelompok ke kelompoknya masing-masing sesuai huruf yang diucapkan. Oke anak-anak, untuk menghemat waktu, silakan langsung diskusikan siapa yang menjadi ketua kelompok, dan sekaligus nanti pada saat diskusi jangan lupa buat yel-yel untuk penyemangat dan agar jalannya diskusi nanti akan lebih meriah. Silakan. Bagaimana? Ketua kelas sudah terbentuk? Sudah. Ya. Baik, kalau begitu sebagai kelanjutannya kalian saya panggil satu persatu ketua kelompoknya untuk mendapatkan seperangkat. Di samping LKS ada instrumen yang lain. Ini ya, ada nama kelompok, tolong nanti ditaruh di atas meja di tengah-tengah biar jelas kelihatan Ibu menilainya. Karena dalam hal ini Ibu sudah menilai proses diskusi dengan memakai rubrik diskusi. Perhatikan, yang akan kalian terima ini berupa buku sumber, terus ada LKS-nya yang akan kalian kerjakan secara bersama-sama di kelompoknya masing-masing. Jelas anak-anak? Jelas. Saya panggil untuk kelompok A, silakan. Dan langsung bisa berdiskusi. Kelompok B. Setelah kalian nanti berdiskusi kelas, ada laporannya, ada hasilnya, itu nanti kalian presentasikan. Hasil presentasi itu dipresentasikan di depan kelas. Ada 2 kelompok yang mengerjakan LKS yang sama. Satunya sebagai kelompok presenter atau penyaji, dan yang berikutnya kelompok penyangga. Yang kedua, selesai presentasi diharapkan ada tanggapan dari kelompok lain dengan rumusan yang sama. Jadi tadi sudah Ibu tayangkan, kelompok A dan kelompok E mengerjakan LKS yang sama. Berarti kelompok A ini sebagai apanya anak-anak? Penyaji atau presenter. Kelompok E-nya sebagai penyangga. Oke, sudah jelas. Berikutnya, setiap sesi hanya dibuka maksimal 2 penanya. Maksudnya 2 penanya selesai baru dijawab.
Yang keempat, jika ada kelompok yang sedang presentasi, semua wajib menyimak sehingga nantinya bisa menyanggah atau bertanya. Bagaimana? Jelas? Jelas. Untuk itu Bu Tony akan membagikan ini. Silakan yang sudah menerima, kalian nanti langsung bekerja. Oke, sudah menerima semua? Sudah. Silakan kalian bekerja di kelompoknya masing-masing. Jangan lupa sekali lagi anak-anak ingat yang dipresentasikan itu hasil diskusi yang ada apa Rizky? Yang maksudnya ini loh, jalan-jalan gini gitu ya. Dari alam yang berisis artinya ya tidak bisa dikendali nanti kan habis. Itu contoh-contoh masalah pokok diskusikan dengan teman. Iya. Ya, ngerti ya? Iya, sudah. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Siapa yang kurang jelas? Tidak ada? Perhatian anak-anak, waktu untuk diskusi kelompok sudah habis. Bagaimana, sudah selesai? Kurang sedikit? Ya. Oke, kalau gitu Ibu beri tambahan waktu sedikit. Nah, setelah itu baru nanti kalian presentasikan. Sambil mengerjakan kekurangannya, ini kalian lihat di layar kegiatan inti kita itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama diskusi kelompok yang sekarang ini sudah kalian laksanakan, masih dalam proses penyelesaian. Yang kedua presentasi diskusi kelas. Nanti presentasinya ini hasil dari diskusi kelas ditempelkan di sini dan dipresentasikan oleh ketua kelompoknya atau siapa yang ditunjuk. Berikutnya konfirmasi dari guru. Ini langkah-langkah dari diskusi kelas. Jelas anak-anak? Jelas. Waktu sudah selesai. Selanjutnya untuk kesempatan pertama pada session presentasi saya berikan kepada kelompok A.
untuk presentasi. Dan ingat, sebagai kelompok penyangga atau kelompok yang menanggapi adalah kelompok apa tadi anak-anak? Kelompok E. Kelompok A, Satori, Satekat, Semangat, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas LKS 1, yaitu mengenai pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa dibantu dan membantu sesama manusia. Contohnya, aktivitas masyarakat yang ada di sekitar kita dalam hal tersebut adalah seorang pemimpin membutuhkan bantuan karyawan dan sebaliknya. Sopir angkutan membutuhkan penumpang, demikian juga penumpang membutuhkan angkutan. Yang kedua yaitu hasil budaya nenek moyang kita pada masa praaksara, diantaranya adalah sebagai jenis kapak yang dibuat dari batu sebagai alat untuk bekerja, misalnya kapak lonjong. Ini merupakan gambar kapak lonjong yang berfungsi yang membantu masyarakat praaksara dalam bekerja. Selanjutnya, nenek moyang kita juga bekerja sama dalam membuat bangunan megalitikum. Misalnya dolmen. Dolmen adalah meja batu yang berfungsi untuk meletakkan sesaji sesembahan kepada nenek moyang. Kepada kelompok penyangga atau yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, anak-anak, itu tadi kelompok A sudah menyajikan hasil presentasinya. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok A. Selanjutnya akan ditanggapi oleh kelompok E. Silakan kelompok E. Kelompok E, maju terus, pantang mundur, sukses, best, yes. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang selalu hidup bersama dengan orang lain yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Beri aplaus untuk kelompok E. Saya menambahkan dari hasil kelompok saya. Jawaban nomor 2 berkenaan dengan hasil budaya kelompok A adalah salah. Yang benar adalah kelompok kami. Menurut kelompok kami, bentuk sarkofagus adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, beginilah cara diskusi yang baik. Beri tepuk tangan dan tepuk kelompok E. Ibu akan memberi penguatan atau konfirmasi tentang hasil diskusi yang telah dipresentasikan oleh kelompok A tadi dan telah ditanggapi oleh kelompok E, yang mana tentang hasil budaya pada masa praaksara. Intinya itu ada banyak sekali hasil budaya pada praaksara. Namun kalian harus tahu bahwa masa praaksara ini maksudnya adalah sebelum ditemukannya aksara alias prasejarah. Setelah ditemukannya aksara, baru itu masuk ke masa sejarah. Yang Bu Tony kurang suka itu cara nuzul dalam menyalahkan pada sesi diskusi itu. Jangan menyalahkan secara langsung. Kita kan harus tahu karakter orang. Tidak sama kan antara kalian yang satu dengan kalian yang lain. Punya karakter masing-masing. Jangan-jangan kalau kita menyalahkan langsung mereka akan tersinggung. Ya, Zulul, bagaimana? Ya Bu, terima kasih. Ibu sudah mengingatkan saya. Mungkin karena saya terlalu bersemangat, saya kurang memperhatikan ucapan saya. Kepada kelompok A, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Inilah sikap yang sportif. Harapan kami seperti itu. Dalam sesi diskusi ini ada nilai-nilai yang kalian ambil atau kalian serap. Sportif. Nah, anak-anak, tadi kita sudah perhatikan semua dan sudah kita ikuti semua jalannya diskusi kelompok A dan kelompok E selaku penyanggahnya. Dari hasil diskusi itu, di mana kita membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial sesuai RKS yang Bu Tony berikan tadi. Dari apa yang kita pelajari bersama tadi, bisa kita petik, kita ambil nilai-nilai atau karakter yang ada dalam diskusi hari ini. Nilai-nilai yang ada, contoh ini tadi kalian mungkin sudah menemukan juga, yaitu nilai kerja sama. Apalagi saling menghormati orang lain dalam berdiskusi, tidak boleh egois. Hormatilah pendapat orang lain. Coba, apalagi? Selain itu, ada rasa setia kawan. Terus, selain itu, siapa yang bisa menambahkan? Nilai, silakan Si Utami. Saling melengkapi antara kekurangan yang satu dengan kekurangan yang lainnya untuk mencapai suatu kelompok yang baik. Nah, saling melengkapi kekurangan anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok dalam kelompoknya itu. Jadi kita jangan malah memperlihatkan aib dari kelompok kita sendiri. Ini nilai yang bisa kita ambil dari diskusi tentang LKS, manusia sebagai makhluk sosial. Demikian tadi anak-anak diskusi kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya penampil yang kedua ini jatuh pada kelompok B sebagai presenternya adalah Sri Utami. Silakan kelompok B untuk mempresentasikan hasil laporan diskusinya. Kelompok B, Terus maju prestasi, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang membahas LKS 2. Yaitu 1. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, perlu berinteraksi dan perlu bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini manusia dikategorikan untuk hidup bermasyarakat. Anak-anak, Ibu akan memberikan hasil kinerja kalian, akan menilai hasil kinerja kalian pada kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira ini, menurut pendapat kalian, siapa di antara kelompok-kelompok tadi yang sudah presentasi maupun yang menanggapi itu yang paling aktif, yang paling semuanya ingin mendapatkan penghargaan. Tapi Bu Tony sudah menilai dari semua kegiatan proses diskusi pada hari ini. Sudah Ibu nilai, semuanya baik. Anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya Ibu akan membagikan kuis yang harus kalian kerjakan secara individu. Di sini ada pernyataan kuisnya, dan ini ada kertas untuk menulis jawabannya. Nah,
Masing-masing anak mendapatkan 1 lembar. Oke, jelas ya? Oke anak-anak, waktu dalam mengerjakan kuis telah habis, telah selesai. Sekarang juga mohon dikumpulkan ke depan. Masuk puisi kan? Akan dikumpulkan yang belum? Oke, sudah semua? Baiklah anak-anak, kita telah melaksanakan diskusi secara bersama-sama. Sekarang kita ambil kesimpulan secara bersama-sama pula dari hasil diskusi yang telah kita lalui bersama. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial? Silakan, Manda. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup berkelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, pada masa praksara, manusia mengumpulkan makanan secara bersama-sama dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Kedua, nilai-nilai yang dapat kita petik sampai sekarang adalah nilai kerjasama, saling menghargai, memiliki rasa kesetiakawanan, dan melekat secara otomatis. Bagus Wanda, jawabanmu. Kesimpulan yang Wanda buat sangat bagus. Untuk selanjutnya, dengan tema manusia sebagai makhluk sosial, siapa yang bisa memberikan kesimpulan selanjutnya? Oke, Mas sudah dulu. Bumi ciptaan Tuhan dengan bentuknya yang beragam telah mewarnai dan mempengaruhi corak kehidupan ekonomi, sosial, maupun budaya. Cara berpakaian orang yang di dataran tinggi dengan mereka yang tinggal di pantai tentu saja berbeda. Daerah pantai, corak dan pola kehidupan penduduknya berbeda dengan di daerah pegunungan. Jenis tumbuhan yang hidup dengan baik di daerah pantai berbeda jenis tumbuhan yang hidup di daerah pegunungan. Bagus Mas Sudatul. Kesimpulan manusia di bidang budaya. Untuk selanjutnya, siapa yang berani membuat kesimpulan tentang manusia ini di bidang ekonominya? Saya, Bu. Manusia memerlukan alam untuk tinggal dan sekaligus untuk kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang tinggal di pegunungan mengembangkan pertanian dalam bentuk perkebunan. Orang pantai hidup sebagai nelayan. Orang lembah hidup dari bertani karena tanahnya yang subur. Bagus tadi. Beri plus anak-anak untuk kesimpulan dari Adi. Selanjutnya, siapa yang mau memberi kesimpulan di bidang sosialnya? Saya, Bu. Silakan. Nuzul. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan hidup bersama yang lain sesuai dengan kesukaannya. Ada yang memilih tempat tinggal berdekatan dengan sumber-sumber air, jalan raya, dan daerah yang subur. Tanah yang subur berlokasi dekat dengan gunung api, karena gunung api menyemburkan lava yang dapat menyuburkan tanah. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan dibuktikannya fosil-fosil manusia purba pada umumnya ditemukan di lembah dan sungai. Terima kasih. Oke, bagus sekali tadi anak-anak kesimpulan yang telah kalian buat bersama. Keempat-empatnya kesimpulannya itu benar adanya. Untuk kesimpulan selanjutnya, sebagai makhluk sosial, dalam memecahkan permasalahan ekonomi, perlu adanya kerjasama dan saling membantu antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Oleh karenanya, perlu memiliki sikap peduli terhadap kepentingan umum dalam memenuhi kebutuhannya. Coba simak baik-baik ya.
Mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Saya ulangi, mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Coba jawab Wiwit. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena dalam kehidupannya manusia tidak dapat lepas dari yang lain. Kita selalu membutuhkan orang lain untuk mencukupi kebutuhan kita masing-masing. Terima kasih. Bagus, Wit. Selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pada masa pra-aksara? Bagaimana cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pada masa pra-aksara? Coba saya ingin Rizky menjawabnya. Menurut saya, masyarakat praaksara memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menggantungkan segala sesuatunya pada alam. Dan cara mereka mencari makanan dilakukan secara berkelompok. Terima kasih. Bagus, benar sekali. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga. Mengapa cara manusia yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, pantai dalam memenuhi kebutuhannya berbeda-beda? Silakan coba menjawab Mirna. Mana Mirna? Manusia yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berbeda-beda karena menyesuaikan dengan struktur dan bentuk muka bumi yang menyediakan sumber daya alam yang berbeda pula. Terima kasih. Aplaus untuk semuanya. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini, kita selesaikan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau gitu, kita akhiri saja pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang telah kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, mohon ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih, Wahyu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi.